Nah sekarang saya tanya, pemilik kesuksesan itu siapa? Allah. Pemilik kebahagiaan siapa? Allah. Anda bekerja ingin sukses, dapat rezeki, pemilik rezeki siapa? Allah. Allah punya nama Ar-Razzaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Repot itu antum 24 jam pegang handphone, panggilan manusia antum jawab, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Tapi pengen sukses, pengen bahagia, terus pengen masuk surga, terus pengennya surga Firdaus. Panggilan dari Allah itu 5 kali, khairayyarah, antum tinggalkan syarrayyarah. Surat-surat antum balas, surat dari Allah 114 surat nggak pernah dibaca. Ya, itulah kebanyakan dari kita, pengennya itu kita sukses di dunia dan juga di akhirat. Pengennya itu kita kaya raya di dunia, hidup damai, sejahtera, dan ketika meninggal itu nanti masuk surga Firdaus malahan. Tapi ketika Allah SWT memanggil kita dengan adzan, panggilan sholat, kita itu malah ntar aja dulu, masih capek, masih sibuk, dan sebagainya. Atau malah kita itu tidak memenuhi panggilan tersebut, panggilan sholat. Dan bahkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman hidup kita sebagai manusia, umat muslim, itu pun jarang kita baca. Atau bahkan, mohon maaf, gak sampai tersentuh sama sekali sampai Al-Quran itu sampai berdebu. Astagfirullahaladzim. Next. Ya Allah, engkau berjanji akan mencukupkan rizki untukku. Sekarang engkau tahu ya Allah, aku sedang dalam kesulitan. Kalau dengan kepadamu yang Razzaq, maha pemberi rizki, aku belum mendapatinya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Itu Rabb namanya. Tapi kapan itu dikabulkan? Kalau ada pembuktian dari kita dalam bentuk komitmen berupa ibadah. Ini yang dimaksud Quran surah ke-2 ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Teruskan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Caranya falyastajibu li. Kamu tuh mintanya banyak kepada aku tahu, kata Allah. Sebelum kamu minta, aku sudah tahu. Cuman problemnya, kalau aku panggil, kamu nggak pernah datang. Kamu manggil aku, ya kan? Saat aku panggil, kamu nggak datang. Sekarang kamu nuntut aku datang memberimu saat engkau memanggil. Penuhi dulu panggilanku, aku penuhi apa yang kau inginkan. Nah, itu biasanya kita itu ketika dalam masalah, kita terpojok oleh suatu masalah, kita terhimpit, terpuruk oleh suatu masalah, kita baru ingat kepada Allah SWT. Tetapi ketika Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, kita itu tidak memenuhi panggilan Allah. Jadi penuhi dulu panggilan Allah, kita komitmen dalam beribadah, kita istiqomah dalam beribadah, baru kita meminta pertolongan kepada Allah SWT. Dan seperti di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Next. Kenapa ya Allah kami mesti sholat? Dijawab kemudian. Di antara kemuliaan yang paling kamu harapkan, paling kamu inginkan, hayya 'alal falah, supaya kamu sukses, supaya kamu bahagia. Bukankah tadi Anda menginginkan sukses dan bahagia di awal saat kami tawarkan? Nah sekarang saya tanya, pemilik kesuksesan itu siapa? Allah. Pemilik kebahagiaan siapa? Allah. Anda bekerja ingin sukses, dapat rezeki, pemilik rezeki siapa? Allah. Allah punya nama Ar-Razzaq.
Anda belajar supaya pintar, punya ilmu yang luas. Pemilik ilmu siapa? Allah. Sehingga Allah disebut dengan Al-Alim. Yang punya ilmu Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya kesehatan Allah, yang punya segalanya Allah. Anda dipanggil sholat menghadap Allah, dan dalam sholat itu Anda minta apa yang Anda harapkan. Ya, betul sekali. Sholat itu adalah suatu kunci kesuksesan. Kita penuhi dulu panggilan Allah, dan di dalam sholat itu kita meminta apa yang kita harapkan, seperti waktu doa di antara dua sujud, yaitu Rabbik firli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, tutuplah aibku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, berilah aku rezeki, wahdini, beri aku petunjuk, wa'afini, sehatkanlah badanku, wa'fu anni, ampunilah aku. Next. Jangan lewatkan satu hari tanpa baca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu ayat, walaupun keterlaluan sih satu ayat itu. Alif Lam Mim, dah. Pesan Ustaz kan satu ayat, Nun, dah. Satu halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca satu halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan menjaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Jelas, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Bacalah Al-Quran walaupun satu ayat, tapi satu ayat itu ya terlalu sedikit lah, paling enggak 1 halaman kalau bisa ya, karena dengan istiqomah membaca Al-Quran itu akan memberikan ketenangan di dalam hidup kita, akan memberikan perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Dan ingatlah bahwa ketika kita membaca Al-Quran, itu 1 huruf itu pahalanya mendapat 10 kebaikan. Pahalanya itu 10 kebaikan 1 huruf saja. Bayangkan apabila 1 halaman itu sudah berapa ratus kebaikan, berapa ribu bahkan yang kita dapat, supaya nanti di akhirat kelak itu derajat kita itu akan naik, ditinggikan derajat kita di surga nanti. Amin. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat tentang ketaatan dalam sholat dan juga membaca Al-Quran supaya hidup kita itu tenang sehingga mencapai perubahan dalam kesuksesan di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin. Dan sampai di sini dulu reaction ceramah kita kali ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata dari saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.